Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatma Ana, NIM 1714201141 dari kelas PBSD semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Langsung saja di sini yang pertama yaitu pertanyaannya, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Di sini saya langsung menjawab. Yang pertama, bank harus dapat melindungi para deposan dari kerugian dengan cara yang pertama yaitu mencegah tindakan curang, yang kedua kesalahan manajemen, dan yang ketiga pinjaman berlebih, yang keempat konsentrasi kredit, dan yang kelima eksploitasi sumber-sumber keuangan bank untuk memperkaya sebagian kecil pihak. Dan yang kedua yaitu fungsi lembaga penjamin simpanan LPS, yaitu yang pertama menjamin simpanan nasabah penyimpanan, yang kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua yaitu jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah, yaitu bank syariah tidak melakukan pinjam-meminjam dengan bunga, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dana, bank syariah memberikan pembiayaan melalui akad-akad bagi hasil dan akad-akad jual beli kepada nasabah. Murabahah adalah salah satu contoh dari akad jual beli yang diterapkan di perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam sebuah investasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Saya ke soal nomor 3 yaitu jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan dan bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Langsung saja di sini saya akan menjawab yang jenis risiko, yaitu yang pertama ada resiko kredit, resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang kedua ada resiko pasar, di mana resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Dan yang ketiga ada resiko likuiditas, di mana resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dan yang keempat ada resiko operasional, yaitu resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau yang mempengaruhi operasional bank. Dan yang kelima ada resiko hukum, resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntunan hukum. Dan yang keenam ada resiko reputasi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Ada resiko strategis, yaitu resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Terus yang kedelapan ada resiko kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Dan yang kesembilan yaitu resiko imbal hasil, yaitu resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dan yang terakhir di sini ada resiko investasi, resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis
berbasis bagi hasil. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di perbankan syariah. Langkah pertama yaitu komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama, dan yang kedua yaitu memberikan edukasi kepada seluruh stakeholders mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko, dan yang ketiga adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Dan yang keempat yaitu sesuatu menjadi kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang keempat yaitu dan yang kelima, jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalam yang melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.